Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, Kota Tanjung Selor, Kota Kucing, Kota Kinabalu, Kota Labuan, Kota Bandar Seri Begawan. Selamat datang di Indopedia, channel yang membahas hal-hal menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Pulau Borneo atau Kalimantan, merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Pulau yang terkenal akan hutan hujan tropisnya sebagai paru-paru dunia ini, dihuni oleh 3 negara yang berbeda. Tentunya, setiap negara memiliki wilayah administrasinya masing-masing. Yang dimana, setiap wilayah administrasi memiliki kota-kota yang indah yang menjadi pusat ekonomi, bisnis dan sebagainya. Lantas, di video kali ini, Indopedia akan mengajak kalian untuk mengunjungi kota-kota di pulau terbesar ketiga di dunia ini, yang tentunya setiap kota memiliki keindahan dan keistimewaannya tersendiri. Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini diresmikan pada tanggal 23 Oktober tahun 1771. Kota Pontianak memiliki luas wilayah sekitar 118,3 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sekitar 672.440 jiwa. Secara geografis, Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang akhirnya kedua sungai itu diabadikan dalam lambang Kota Pontianak. Adapun penduduk Kota Pontianak sangatlah heterogen, dengan didominasi etnis Melayu sebanyak 32,83%, kemudian Tionghoa 18,09%, Jawa 13,64%, dan Madura 12,02%. Selain itu terdapat pula etnis Dayak, Bugis, Arab, Sunda, Banjar, Batak, Minangkabau dan lain-lain. Sedangkan, sebagian besar penduduk Kota Pontianak beragama Islam sebanyak 75,4%, sisanya memeluk agama Buddha 12%, Katolik 6,1%, Protestan 5%, Konghucu 1,3%, Hindu 0,1%, dan lainnya 0,1%. Sebagian besar perekonomian Kota Pontianak bertumpu pada industri, pertanian, dan perdagangan. Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilalui garis Khatulistiwa. Di utara Kota Pontianak, tepatnya Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis Khatulistiwa. Kota Pontianak memiliki beberapa julukan, seperti Kota Khatulistiwa, Kota Seribu Parit dan Pontianak Kota Bersinar. Beberapa objek wisata yang dapat kamu kunjungi ketika datang di Kota Pontianak yaitu seperti Tugu Khatulistiwa, Tugu Bambu Runcing, Istana Kadriah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kota Palangkaraya merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini diresmikan pada tanggal 17 Juli tahun 1957. Secara luas wilayah, Kota Pontianak memegang predikat sebagai kota terluas di Indonesia dengan wilayah sebesar 2.853 km persegi. Dengan wilayah seluas tersebut, Kota Palangkaraya dihuni oleh sekitar 266.020 jiwa pada tahun 2020. Penduduk Kota Palangkaraya dihuni berbagai macam suku bangsa, dengan 3 suku bangsa dominan, yaitu Dayak 34,49%, Banjar 30,46%, dan Jawa 25,36%. Suku bangsa lainnya yang mendiami Palangkaraya yaitu Batak, Bali, Flores, Madura, Sunda, Melayu, Bugis, Mandar, Tionghoa, Minang dan lain-lain. Sedangkan, mayoritas penduduk Kota Palangkaraya memeluk agama Islam dengan persentase sebanyak 70,18%, Kristen 28,40%, Protestan 26,42%, Katolik 1,98%, Hindu 1,24%, Buddha 0,17%, dan lainnya 0,01%. Ekonomi Palangkaraya bersumber pada kelompok kategori tersier yaitu kategori perdagangan, konstruksi, pengangkutan, komunikasi, keuangan, dan jasa. Kota Palangkaraya memiliki julukan yaitu Kota Cantik.
Adapun objek wisata yang cukup terkenal di kota ini yaitu Museum Balanga, Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Sungai Kahayan dan masih banyak lagi yang lainnya. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini diresmikan pada tanggal 24 September tahun 1526. Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah yaitu 98,46 km persegi. Dengan penduduk sekitar 715.703 jiwa pada tahun 2020. Kota ini terletak di tepian timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari suku Banjar sebanyak 79,26%. Suku minoritas terbesar yang cukup mudah ditemui di Banjarmasin yaitu suku Jawa 10,27%, Madura 3,17% dan keturunan Tionghoa 1,56%. Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 95,54% masyarakat kota Banjarmasin. Disusul Kristen 2,41%, Katolik 1,04%, Buddha 0,68%, Hindu 0,07%, dan Konghucu 0,02%. Sektor ekonomi yang menunjang perekonomian kota Banjarmasin yaitu perdagangan, pertanian, pertambangan, jasa dan lainnya. Kota Banjarmasin memiliki julukan sebagai kota seribu sungai dengan objek wisata yang cukup unik yaitu seperti Taman Siring Martapura, Menara Pandang Banjarmasin, Pasar Terapung Muara Kuin, dan lainnya. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini diresmikan pada tanggal 21 Januari tahun 1668. Kota Samarinda memiliki luas wilayah yaitu 717,4 km persegi. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Kalimantan yaitu sekitar 827.994 jiwa pada tahun 2021. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam dan menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat maupun udara. Kota Samarinda dihuni berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa terbesar yaitu suku Jawa 36,70%, disusul Banjar 24,14%, Bugis 14,43%, Kutai 6,26% dan Buton 2,13%. Kemudian ada juga suku bangsa lainnya, yaitu Dayak, Toraja, Minahasa, Batak, Tionghoa, Sunda, Madura, Mandar, Makassar, dan Minangkabau. Masyarakat kota Samarinda memeluk berbagai macam agama, diantaranya Islam 91,36%, kemudian kekristenan 7,53%, di mana Protestan 5,06% dan Katolik 2,47%. Pemeluk agama Buddha sebanyak 0,97%, kemudian Hindu 0,10%, Konghucu 0,03% dan Kaharingan 0,01%. Perekonomian kota Samarinda didukung oleh perkembangan jasa dan perdagangan, pertanian, perkebunan, sawit dan aneka tanaman lainnya, industri perkapalan, batu bara, dan lain-lain. Kota yang memiliki julukan kota tepian ini memiliki sejumlah objek wisata yang patut dikunjungi seperti Sungai Mahakam, Desa Budaya Pampang, Samarinda Islamic Center, dan lain-lain. Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kota Tanjung Selor merupakan sebuah kecamatan, sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Kota ini diresmikan pada tanggal 12 Oktober tahun 1790. Kota Tanjung Selor memiliki luas 677,77 km persegi, dan memiliki populasi penduduk sekitar 56.569 jiwa pada tahun 2020. Tanjung Selor juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Bulungan. Status Tanjung Selor saat ini masih berstatus kecamatan yang masih dipimpin oleh camat. Tanjung Selor adalah ibu kota Kabupaten Bulungan dan merupakan pusat pemerintahan. Masyarakatnya sangat beragam terdiri dari berbagai suku, seperti Tidung, Bulungan, Dayak, Bugis, Jawa, dan suku-suku pendatang lainnya.
Adapun mayoritas penduduk Tanjung Selor memeluk agama Islam yakni 79,38%, kemudian Kristen 19,52%, di mana Protestan 15,70% dan Katolik 3,82%. Selebihnya beragama Buddha yakni 0,98%, Hindu 0,11% dan Konghucu 0,01%. Perekonomian Kota Tanjung Selor meliputi sektor pertambangan dan pertanian, jasa, dan perdagangan. Jika sedang berkunjung ke kota ini, objek wisata yang dapat dikunjungi yaitu Taman Tepian, Taman Selimau, air terjun idaman dan masih banyak yang lainnya. Kota Kuching, negeri bagian Sarawak, Malaysia. Kota Kuching merupakan ibu kota negeri bagian Sarawak, Malaysia. Kota ini terletak di Sungai Sarawak di ujung barat daya negara bagian Sarawak di Pulau Borneo. Kota ini meliputi wilayah sekitar 450 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 570.407 jiwa. Kota Kuching menerima status kota pada tanggal 1 Agustus tahun 1988. Suku yang mendiami kota ini, baik Kuching Utara dan Selatan, terdiri dari bermacam etnis seperti Melayu, Tionghoa, Iban, Bidayuh, Bumi Putra, Melanau, India, warga asing dan lain-lain. Sebagian besar orang Melayu dan Melanau beragama Islam. Tionghoa mempraktikkan baik Buddhisme, Taoisme atau Kristen, sementara Iban dan Bidayuh mayoritasnya Kristen dengan beberapa dari mereka masih mempraktikkan animisme. Kuching adalah salah satu pusat industri dan komersial utama untuk Sarawak. Banyak bank tingkat negara, tingkat nasional dan bank komersial internasional, serta beberapa perusahaan asuransi mendirikan kantor pusat dan cabang mereka di sini. Ekonomi didominasi oleh sektor primer dan saat ini oleh industri berbasis tersier. Kota Kuching memiliki julukan yaitu Kota Kuching dengan objek wisata yang cukup terkenal yaitu seperti Kuching Waterfront, Museum Kuching, Taman Nasional Bako dan masih banyak lagi yang lainnya. Kota Kinabalu, negeri bagian Sabah, Malaysia. Kota Kinabalu merupakan ibu kota negeri bagian Sabah, Malaysia. Kota ini juga merupakan pusat pemerintahan untuk pantai barat negeri Sabah. Kota Kinabalu mendapat status kota pada tanggal 2 Februari tahun 2000. Kota Kinabalu memiliki luas wilayah sekitar 352,2 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 572.500 jiwa. Penduduk di kota ini memiliki berbagai campuran ras dan etnis yang berbeda. Warga asing membentuk mayoritas penduduk kota, dengan diikuti Tionghoa, Bajau, Kadasan Dusun, Bumi Putra, Melayu Brunei, Murut, India dan lain-lain. Orang Melayu Brunei dan Bajau beragama Islam. Kadasan menganut agama Kristen, sedangkan orang Tionghoa menganut agama Buddha atau Kristen. Ada juga sejumlah kecil penganut Hindu, Sikhisme, animisme dan sejumlah kecil sekularisme. Kota Kinabalu terletak di pantai barat Sabah. Kota ini terletak di dataran yang sempit di antara Banjaran Crocker ke timur dan Laut Cina Selatan ke barat. Selain menjadi ibu kota, Kota Kinabalu juga merupakan pusat utama industri dan komersial bagi Sabah. Ekonomi didominasi oleh sektor industri utama seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan minyak dan gas. Beberapa industri dan perusahaan manufaktur juga memiliki pabrik mereka di sini terutama di daerah-daerah industri seperti Likas, Kolombong, dan Inanam. Kota Kinabalu atau lebih dikenal sebagai KK, sebelumnya dikenal sebagai Jesselton, memiliki objek wisata seperti Museum Sabah, Menara Tun Mustafa, Taman Tunku Abdul Rahman, dan lain-lainnya. Kota Labuan, Malaysia. Wilayah Labuan merupakan sebuah wilayah persekutuan di Malaysia. Pulau Labuan mempunyai luas 98 km persegi. Pulau Labuan terletak sekitar 10 km dari pantai Sabah. Wilayahnya meliputi Pulau Labuan dan 6 pulau kecil, di lepas pantai negara bagian Sabah di Malaysia Timur. Ibu kota Labuan adalah Victoria dan paling dikenal sebagai pusat keuangan lepas pantai. Jumlah penduduk Labuan yaitu sekitar 99.500 jiwa. Penduduk Labuan dihuni oleh bermacam etnis seperti Melayu Brunei dan Kedayan, Kadasan Dusun, Bajau, Murut, Lundayeh, Tionghoa, dan lain-lain. Dan mayoritas penduduknya beragama Islam, disusul Kristen, Buddha dan Hindu.
Perekonomian Labuan berkembang pesat dengan sumber daya minyak dan gas yang besar serta investasi internasional dan layanan perbankan. Labuan adalah ekonomi yang sangat berorientasi ekspor-impor. Hampir semua komoditasnya termasuk minyak mentah, metanol, HBI, gas, tepung, pakan ternak, hasil laut, dan ubin keramik diekspor ke Semenanjung Malaysia atau ke luar negeri. Beberapa objek wisata yang bisa dikunjungi saat berada di Labuan yaitu Labuan Beach, Patau-Patau Water Village, Peace Park, dan lainnya. Kota Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Kota Bandar Seri Begawan adalah ibu kota Kesultanan Brunei Darussalam. Kota ini merupakan produsen mebel, tekstil, kerajinan tangan, dan kayu. Disinilah tempat balai upacara kerajaan, bangunan tanda kebesaran kerajaan dan pusat sejarah Brunei. Kota Bandar Seri Begawan memiliki luas sekitar 100,4 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 80.000 jiwa. Suku bangsa atau etnis yang ada di kota Bandar Seri Begawan terdiri dari orang ras Melayu, keturunan China dan sejumlah orang yang berlatar belakang suku Kedayan, Tutong, Belait, Bisaya, Dusun dan Murut, serta lainnya. Di mana, sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Beberapa objek wisata yang patut dikunjungi saat berada di kota Bandar Seri Begawan yaitu seperti Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Kampung Air, Museum Kerajaan Regalia dan lainnya. Itulah tadi sejumlah kota yang menjadi kebanggaan dari 3 negara. Tentunya, kota-kota tersebut tak kalah indah dan megah dibanding kota-kota lain di pulau yang berbeda. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, lanjut video-video berikutnya.